sini kita lagi berada di gereja paling pertama di Surabaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gipsy Sukmareta dari kelas 11 IPS 1 absen 12. Perkenalkan, nama saya Nabila Safa, absen 17. Perkenalkan, nama saya Erika Naisha, absen 7. Perkenalkan, nama saya Tiara Catur, absen 23. Perkenalkan, nama saya Frizal Edgar dari kelas 11 IPS 1 absen 2. Perkenalkan, nama saya Saiful Anam, absen 20. Nah, di sini kita akan membahas sejarah tentang kelahiran gereja paling pertama ya di Surabaya. Stay tune terus teman-teman. Jadi pada tahun 1810, Patros Hendrikus Vanderes tiba di Surabaya setelah berlayar selama 6 bulan. Dan pada tahun 1822, Pastor Hendrikus Vanderes mendirikan gereja yang permanen yang sekarang tepat jalannya itu adalah Jalan Merak dan Cendrawasih yang telah diresmikan oleh Lambertus Prinsen. Fungsi gereja kelahiran Santa Perawan Maria itu bukan hanya sebagai tempat berdoa, tapi juga sebagai tempat rumah sakit darurat. Seiring bertambahnya umat Katolik dan gereja Santa Maria sudah dibangun selama 17 tahun itu sudah mulai rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dan dibangun ulang tempat yang sekarang namanya itu Jalan Kepanjen. Namun kendalanya itu permukaannya itu adalah rawa-rawa, jadi itu nggak bisa dikasih beton gitu. Dan ada arsitek yang bernama Wesmes. Wesmes ini tuh mengotak-atik gimana caranya itu gereja tersebut bisa dibangun di rawa-rawa. Nah, Wesmes menggunakan pilar yang terbuat dari kayu galam atau kayu Kalimantan sebanyak 790 buah. Karena sifatnya kayu galam itu semakin ditanam semakin kuat. Dan ironisnya pada tahun 1945 gereja mengalami kerusakan hebat akibat terbakar pada masa revolusi fisik, di mana warga setempat mengira tempat gereja tersebut adalah tempat persembunyian. Pada tahun 1950, gereja ini direnovasi kembali tanpa menara. Setelah tanpa menara 46 tahun, pada tahun 1996 gereja ini dibangun menara dengan tinggi menara masing-masing 15 meter, tinggi salib 3,75 meter, dan tinggi menara ayam 3,50. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2014, atap mengalami kerusakan akibat terjadinya hujan. Dan pada tahun 1998, gereja ini telah dijadikan cagar budaya oleh SK Wali Kota Surabaya. Di sini saya memasuki area gereja Santa Perawan Maria yang kalian bisa lihat di sini. Itu teman-teman saya yang lagi foto-foto gak jelas ya. Nah, di sini saya memasuki area gereja Santa Perawan Maria bertepatan pada hari Rabu Abu. Saya kurang ngerti tentang Rabu Abu itu apa, namun kata pemandunya tadi, Rabu Abu itu kayak hari peringatan gitu. Satu dunia memperingati hari Rabu Abu. Nah, di sini seperti biasa area gereja itu bersengketan seperti ini. Di sini kata pemandunya tadi, ini tuh kayak foto-foto. Ini tuh kayak foto-foto perjalanan Yesus, sengsaranya Yesus itu. Nah, di sini kan Yesus disuruh membawa apa itu salib dan apa itu kayak Bunda Maria atau apa itu? Saya kurang mengerti ya. Terus di sini sama seperti tadi, ini perjalanan Yesus. Nah, dan yang paling ikoniknya di sini tuh ya, nih mozaiknya. Nah, di sekeliling gereja ini ya ada mozaik untuk kaca-kacanya. Gereja Santa Maria merupakan gereja termegah di Surabaya. Di sana itu tempat kayak
beribadahnya mereka. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan gereja Katolik dan gereja Kristen. Kalau gereja Katolik itu pasti ada patungnya kayak gini, kayak patung Bunda Maria, terus patung Yesus. Nah, di salibnya itu pasti ada patung Yesusnya. Nah, kalau di Kristen, gereja Kristen itu nggak ada patung kayak gini, guys. Tuh. Nah, saya juga akan menjelaskan perbedaan cara ibadah Kristen dan Katolik. Nah, kalau di Kristen itu umpamanya ya kita beribadah di salah satu gereja A. Nah, kita harus tetap beribadah di gereja tersebut. Gak boleh pindah-pindah. Nah, terus kalau Katolik itu kita bisa beribadah di mana saja. Umpamanya kita pergi ke luar negeri. Nah, walaupun di luar negeri, kita harus wajib tetap mengikuti ibadah tersebut. Karena urutan bacaan yang sama dan kitab Injilnya juga sama. Jadi boleh ibadah di mana saja. Hai guys, di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah kaca-kaca mozaik yang ada di atas ya guys. Pada November 1945, gereja mengalami kerusakan hebat akibat terbakar pada masa revolusi fisik. Awalnya kaca-kaca ini udah berbentuk mozaik, tapi pada saat terbakar dibangun lagi, kaca-kaca ini masih polos gitu loh, belum mozaik, bentuk mozaik. Terus pada tahun 1950 gereja direnovasi kembali, lalu kaca-kaca yang polos ini jadi ada bentuk mozaik-mozaiknya lagi gitu. Udah. Simpelnya, kaca-kaca ini sebelumnya pas dibangun itu tetap mozaik ya guys, tapi pas terbakar gitu dibakar oleh oknum ya. Dikira ini gereja ini tuh tempat persembunyian, jadinya itu dibakar. Terus akhirnya kaca-kacanya diganti kaca polos biasa. Akhirnya semakin direnov, berevolusi, itu tuh dipasang bentuk mozaik-mozaik ini. Bentuk mozaik-mozaik kaca ini itu melambangkan tentang kesengsaraan Yesus. Nah, itu dia vlog kita hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Dadah!